Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Raden Roro Poncodewi Karyaningsi MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bab 5 mengenai pekerjaan kantor dan pelayanan manajemen perkantoran. Anggota kelompok 5 terdiri dari Abdullah Azam, Abimanyu Adi Nugroho, dan saya sendiri, Adinda Nurhaliza Putri. Terdapat 8 submateri yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai pengertian komunikasi kantor dan korespondensi. Yang kedua mengenai permasalahan korespondensi. Yang ketiga arti dan fungsi surat. Yang keempat syarat-syarat surat yang baik. Yang kelima bagian-bagian surat. Yang keenam jenis-jenis surat. Yang ketujuh bahasa surat. Dan yang terakhir langkah-langkah dalam menyusun surat. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian komunikasi kantor dan korespondensi. Komunikasi kantor ialah proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas. Penyampaian informasi tersebut biasanya dilakukan oleh seorang pimpinan kepada para karyawannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang bertujuan agar terciptanya kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Pembahasan selanjutnya mengenai bentuk komunikasi kantor. Menurut Susanto, komunikasi yang berlangsung di lingkungan kantor dapat berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang dimaksud dengan komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima dalam suatu organisasi, baik yang formal maupun informal. Komunikasi internal ini memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ialah komunikasi yang dilakukan dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan yang terjadi secara timbal balik. Komunikasi ini memiliki pola dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari atas ke bawah menunjukkan pergerakan pesan yang bergerak dari atasan atau pimpinan kepada bawahannya. Komunikasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian perintah, instruksi dan petunjuk, pemberian informasi atau pengarahan, teguran, dan penjelasan. Sedangkan komunikasi dari bawah ke atas menunjukkan pergerakan pesan yang bergerak dari bawahan kepada atasan. Komunikasi ini dilakukan dalam bentuk laporan, usulan, saran, kritik, gagasan, dan pendapat. Dalam suatu organisasi, komunikasi dua arah yang dilakukan secara timbal balik memiliki peran penting, karena dengan komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan dapat menciptakan kerjasama yang baik dan kesatuan langkah dalam mencapai tujuan. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar, biasanya dilakukan oleh antar anggota staf, sesama karyawan, dan sebagainya. Komunikasi ini umumnya bertujuan untuk memberikan informasi antara pimpinan satuan unit yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pimpinan sehingga tidak mengandung unsur perintah. Komunikasi ini biasanya dilakukan di luar waktu kerja, di sela-sela waktu istirahat, dan setelah tugas pekerjaan selesai. Komunikasi horizontal mempunyai peranan penting untuk mengkoordinasikan kegiatan dan membantu interaksi dalam pelaksanaan tugas, sehingga suasana menjadi lebih akrab dan tidak formal. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Menurut Onong Ujana Effendi, komunikasi diagonal atau yang biasa disebut dengan komunikasi silang adalah komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain. Komunikasi diagonal sama pentingnya dengan pelaksanaan arah komunikasi lainnya. Meskipun berbeda tingkatan dan kewenangan, melalui komunikasi ini masing-masing pihak akan memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kerja. Karena komunikasi berlangsung di dalam dan di luar kantor, maka media komunikasi dapat dikelompokkan menjadi media komunikasi internal dan eksternal. Pembagian media ini dikemukakan oleh I.G. Wursanto dengan mengklasifikasikan berdasarkan sifat media komunikasi. Yang pertama, media komunikasi eksternal. Menurut sifatnya, dibagi menjadi 4. Yang pertama, media cetak. Ialah segala barang cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, buletin, dan sebagainya. Yang kedua, media visual. Ialah media yang dapat dilihat seperti film, televisi, foto, lukisan, dan pameran. Lalu yang ketiga, media auditif.
ialah media yang dapat didengar, misalnya seperti radio, telepon, tape, recorder, dan gramofon. Dan yang terakhir, media audiovisual, ialah media yang dapat dilihat maupun didengar, misalnya seperti televisi, film, atau video. Yang kedua, media komunikasi internal. Yang termasuk ke dalam media komunikasi internal, yang pertama, saluran media komunikasi ke bawah tertulis, meliputi uraian tugas, buku pedoman, majalah, memo, papan pengumuman, laporan tahunan, dan penyusunan anggaran. Yang kedua, saluran media komunikasi ke atas tertulis, meliputi penyediaan kotak saran, suggestion plan, dan grievance procedure. Yang ketiga, saluran media komunikasi horizontal tertulis, meliputi memo dan mekanisme penyusunan anggaran. Dan yang keempat, saluran media komunikasi internal lisan, meliputi rapat kerja laporan, telepon, pertemuan, wawancara, kunjungan, dan konferensi. Pembahasan selanjutnya mengenai efektivitas komunikasi kantor. Untuk mencapai komunikasi kantor yang efektif, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Scott M. Koltip dan Alan H. Center mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kantor secara efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, credibility atau kepercayaan. Dalam komunikasi, antara komunikator dengan komunikan harus saling mempercayai. Jika tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil atau menghambat komunikasi. Yang kedua, konteks atau perhubungan pertalian. Keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi lingkungan pada waktu komunikasi berlangsung. Misalnya, saat situasi sedang kacau, maka komunikasi akan terhambat, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak berhasil. Yang ketiga, konten atau kepuasan. Komunikasi harus dapat menimbulkan rasa kepuasan antara kedua belah pihak. Kepuasan ini akan tercapai apabila berita dapat dimengerti oleh pihak komunikan dan sebaliknya. Pihak komunikan bersedia memberikan reaksi atau respon kepada pihak komunikator. Yang keempat, clarity atau kejelasan. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan isi berita, tujuan yang hendak dicapai, dan kejelasan istilah yang digunakan. Yang kelima, capability and consistency atau kesinambungan dan konsistensi. Komunikasi harus dilakukan secara terus-menerus, dan informasi baru yang disampaikan tidak bertentangan dengan informasi yang terdahulu, sehingga dapat tercipta informasi yang relevan. Lalu yang keenam, capability of audience, atau kemampuan pihak penerima berita. Kemampuan pengirim berita harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan dari pihak penerima berita. Jangan menggunakan istilah yang sulit dipahami oleh pihak penerima berita. Dan yang ketujuh, channel of distribution atau saluran pengiriman berita. Agar komunikasi yang dilakukan berhasil, sebaiknya menggunakan saluran atau media komunikasi yang biasa digunakan dan sudah dikenal oleh umum. Contohnya seperti radio, televisi, dan telepon. Dengan memenuhi ketujuh faktor tersebut, komunikasi diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai tujuan yang efektif. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian korespondensi. Salah satu media komunikasi dalam kegiatan perkantoran dengan bentuk tulisan adalah korespondensi atau surat menyurat. Korespondensi dalam kegiatan perkantoran diartikan sebagai teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Menurut KBBI, korespondensi berarti hal yang berkaitan dengan surat menyurat. Ini berarti bahwa korespondensi adalah kegiatan komunikasi dengan menggunakan media surat. Orang yang berkomunikasi dengan surat disebut koresponden. Menurut Rusdiana dan Zakiah, ada 3 tujuan dalam menulis surat. Yang pertama, memberitahukan atau menyampaikan informasi kepada pihak lain. Yang kedua, menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lain. Dan yang ketiga, memperlancar arus informasi, sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan korespondensi. Surat menyurat atau korespondensi dapat mencerminkan organisasi pembuat surat. Surat yang ditulis dengan memperhatikan kebenaran, kerapihan, dan keindahan mencerminkan bahwa organisasi tersebut maju dan memiliki karyawan yang berkualitas. Sebaliknya, surat yang ditulis tanpa memperhatikan kebenaran, kerapihan, dan keindahan mencerminkan bahwa pembuat surat adalah orang yang ceroboh dan kurang profesional. Berikut adalah permasalahan yang terdapat dalam korespondensi.
Yang pertama, kesalahan dalam penulisan surat. Surat dapat mencerminkan citra, corak, keadaan mentalitas, jiwa, dan nilai dari suatu organisasi. Meski demikian, masih banyak dijumpai kesalahan dalam penulisan surat, seperti susunan kalimat yang tidak efektif dan bertele-tele, bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kerapihan surat kurang diperhatikan, seperti ketikan surat banyak yang salah, huruf bertumpukan dan kotor, serta penggunaan kertas dan amplop yang tidak tepat. Dan yang terakhir, cara penulisan, bentuk dan bagian-bagian surat yang tidak menentu. Kedua, kesalahan pembuatan surat dan kelemahan dari segi bahasa, seperti penggunaan gagasan yang kurang halus, kurang sopan, bahkan berlebihan, tata letak surat yang tidak seimbang, penyusunan dan pengetikan alamat yang tidak tepat atau kurang teliti, dan juga tata bahasa yang tidak teratur. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan penerima surat tidak memahami maksud dari surat sesungguhnya, sehingga tidak mendapat respon yang semestinya. Baik, materi yang selanjutnya mengenai arti dan fungsi surat. Yang pertama, arti surat. Surat menyurat adalah kegiatan menyampaikan informasi dari sebuah institusi ke institusi lain. Meski akhir-akhir ini sudah marak SMS atau email, tetapi surat menyurat tetap digunakan. Bahkan untuk surat-surat penting seperti kwitansi, perjanjian, dan yang lainnya harus ada bukti pengesahan asli, sehingga teknologi pengiriman surat melalui faksimil dan email pun menjadi tidak berarti. Kemajuan teknologi tidak dapat menggantikan sepenuhnya fungsi surat. Yang kedua, fungsi surat. Menurut Suyatmi dan Aulia, surat memiliki 7 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai bentuk tertulis yang otentik. Yang ketiga, sebagai alat pengingat jika diperlukan sewaktu-waktu. Yang keempat, sebagai alat untuk mewakili organisasi. Yang kelima, sebagai pedoman atau dasar untuk bertindak. Yang keenam, sebagai keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu. Dan yang terakhir, sebagai bukti historis dari suatu kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan riset bagi yang membutuhkan. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Abdullah Azam. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat surat yang baik. Dengan memperhatikan syarat-syarat penulisan yang baik, akan menjadikan surat memiliki konten yang benar. Berikut adalah syarat-syarat penulisan surat yang baik. Yang pertama, surat disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. A. Penyusunan letak bagian-bagian surat atau bentuk yang tepat sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. B. Pengertian yang betul, jelas, bersih, dan rapi. C. Pemakaian kertas yang sesuai dengan ukuran, yaitu kuarto berukuran 21 x 29 cm. Sesuai dengan jenis, yaitu HPS untuk lembar asli atau sebaiknya kertas onion, dan kertas tembus atau doorslack atau untuk tembusan. Yang terakhir yaitu sesuai dengan warna, yaitu putih HPS untuk lembar asli, kuning kertas tembus untuk verbal, biru muda kertas tembus untuk tembusan intern, dan merah muda HPS untuk surat rahasia. Yang kedua, ada isi surat dinyatakan secara jelas, ringkas, dan eksplisit. Isi surat yang ringkas, jelas, dan mengandung makna eksplisit akan menguntungkan kedua pihak, yaitu penerima dan dapat memahami isinya dengan tepat dan tidak ragu-ragu, dan pengirim memperoleh jawaban secara cepat apa yang dikehendakinya. Isi surat dapat dibagi menjadi suatu paragraf atau kalimat pendek dengan menggunakan bahasa yang jelas dan kalimat lugas yang langsung merujuk pada pokok persoalan. Yang ketiga yaitu ada penggunaan bahasa yang benar dan baku. Bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata maupun kalimatnya, akan memudahkan komunikasi atau penyampaian pesan. Selain itu, bahasa surat haruslah efektif. Untuk itu, bahasa surat haruslah logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan menarik. Dapat mungkin dihindari pemakaian kata-kata asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, dan juga harus dihindari gaya yang keasing-asingan atau kedaerah-daerahan. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang bagian-bagian surat.
Salah satu hal yang ikut menentukan baik atau kurang baiknya suatu surat adalah formatnya. Yang dimaksud dengan format surat ialah tata letak atau posisi bagian-bagian yang ada pada sebuah surat. Pada umumnya, surat memiliki format sebagai berikut. Yang pertama ada kepala surat atau surat. Hal-hal yang terdapat pada kepala surat yaitu nama organisasi atau lembaga, alamat kantor, nomor telepon, nomor faksimil, nomor kontak pos, alamat email, dan logo suatu organisasi. Yang kedua itu ada tanggal surat. Cara penulisan tanggal dalam surat pribadi sebaiknya diawali dengan alamat pengirim. Contoh Jakarta, 13 Maret 2010. Sedangkan untuk surat resmi yang memakai kepala surat tidak diwajibkan diawali oleh nama kota. Dengan contoh 13 Maret 2010. Yang ketiga ada nomor surat. Rangkaian nomor surat umumnya terdiri dari nomor urut, kode organisasi, bulan, dan tahun pembuatan surat. Yang keempat ada lampiran. Lampiran memiliki dua fungsi, yaitu untuk menyampaikan maksud dan mengantar untuk lampirannya. Penulisan lampiran dapat ditulis hanya jumlahnya saja atau menyebutkan satu persatu setiap dokumen yang dilampirkan. Yang kelima ada perihal. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca tentang masalah pokok surat. Yang keenam ada alamat tujuan. Jika surat ditujukan kepada seseorang, maka penulisan alamat tujuan dapat diawali dengan yang ETH titik. Sedangkan jika surat ditujukan kepada organisasi atau perusahaan diawali dengan kata kepada, koma. Selanjutnya ada kalimat pembuka. Secara teoritis pemakaian dalam salam pembuka sifatnya tidak wajib. Namun untuk surat yang memiliki perihal disarankan untuk memakai salam pembuka. Berikut beberapa contoh pemakaian salam pembuka dalam surat resmi, yaitu A. Dengan hormat. B. Bapak atau Ibu yang terhormat. C. Saudara yang kami hormati. Yang terakhir ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-8 ada isi surat. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, alinea isi atau alinea penutup. Yang ke-9 ada kalimat penutup. Sama halnya seperti salam pembuka, pemakaian salam penutup di dalam surat sifatnya tidak wajib. Berikut beberapa contoh salam penutup yang dapat dipakai dalam surat resmi. Yang pertama ada hormat kami, salam hormat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada nama jabatan, ada nama dan nip penanda tangan, ada tembusan. Tembusannya itu dalam surat bertujuan untuk meneruskan informasi kepada pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan surat yang dikeluarkan. Yang terakhir ada inisial. Inisial adalah singkat nama pengonsep dan pengetik surat. Biasanya inisial pengonsep ditulis dengan huruf kapital, sedangkan inisial pengetik ditulis dengan huruf kecil. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu jenis-jenis surat. Surat merupakan alat ukur maju mundurnya aktivitas kantor atau kegiatan administrasi kantor. Dari berbagai corak ragam aktivitas tersebut, surat dapat digolongkan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama, penggolongan surat menurut wujudnya, yaitu ada A. Surat biasa, surat yang penulisannya tidak menggunakan lembaran khusus, cukup kertas surat biasa dan pengiriman tidak dapat kesempatan pertama karena tidak memakai biaya pengiriman atau pihak khusus. Contoh yaitu surat keluarga. B. Surat memorandum atau nota, surat yang digunakan untuk keperluan intern suatu organisasi atau perusahaan. C. Surat telegram atau surat kawat. Itu ciri berita telegram adalah kalimat singkat. Untuk telegram untuk dinas pemerintah yang dipakai ialah huruf besar, sedangkan untuk telegram swasta umumnya semua huruf kecil. D. Itu kartu pos, hanya berisi pesan singkat. Kartu pos lazim dikirim tanpa amplop karena isinya tidak bersifat rahasia. E. Surat tanda bukti, surat khusus yang umumnya berbentuk formulir dan dipakai sebagai tanda bukti suatu kegiatan antara dua belah pihak atau untuk membuktikan keabsahan sesuatu hal. Contohnya yaitu kwitansi. Yang kedua yaitu penggolongan surat menurut pemakaiannya. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat perseorangan kepada orang lain atau
kepada organisasi. Pengirim surat harus menyebut dirinya dengan saya atau kata ganti orang pertama. Yang B, ada surat pemerintah. Surat pemerintah adalah surat resmi yang terutama digunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintah. Surat pemerintah dipakai oleh instansi pemerintah mulai dari tingkat yang paling rendah sampai paling tinggi. Yang C, ada surat bisnis atau surat niaga. Surat bisnis atau niaga adalah surat yang terutama dipakai oleh perusahaan baik urusan perdagangan atau jual beli yang dibuat oleh suatu badan perusahaan atau perdagangan. D, yaitu surat sosial, adalah surat yang dipakai oleh organisasi kemasyarakatan, misalnya yayasan, perkumpulan keluarga, organisasi kedaerahan, dan organisasi masyarakat, yang sifatnya bukan mencari keuntungan. Yang ketiga, ada penggolongan surat menurut banyaknya sasaran yang dituju. Yang A, ada surat biasa. Surat yang ditujukan kepada satu atau beberapa orang atau organisasi. Yang B, ada surat edaran atau surat pengumuman. Surat yang ditujukan kepada orang atau organisasi yang jumlahnya banyak. Selanjutnya yang keempat, ada penggolongan surat menurut isi dan maksudnya. Pokok berita di dalam sebuah surat akan menjadi nama surat. Nama surat akan mencerminkan isi atau maksud yang terkandung di dalamnya. Maksud tersebut dapat berupa pemberitahuan, peringatan, pengaduan, penawaran, dan lain-lain. Contohnya surat permohonan, surat penuntutan, surat pesanan, dan surat keterangan. Yang kelima, penggolongan surat menurut sifatnya. Yang ke-A, ada surat biasa. Surat yang bersifat biasa, maksudnya isi surat tersebut boleh diketahui orang lain selain orang yang dituju. B, ada surat konfidensial, yaitu surat untuk kalangan terbatas. Maksudnya surat tersebut tidak untuk disebarkan luaskan karena tujukan atau dipakai untuk kalangan tertentu. Jadi surat konfidensial adalah setengah rahasia. Yang C, ada surat rahasia. Surat yang hanya boleh dibuka dan hanya diboleh ketahui isinya oleh orang yang dituju. Untuk menjaga keamanan isinya, surat rahasia harus memakai amplop lebih dari satu. Pada amplop surat biasanya dituliskan kata rahasia atau singkat RAS yang ditempatkan di bagian atas amplop di sebelah kiri atau kanan. Yang terakhir, ada penggolongan surat menurut proses penyelesaiannya. Ya, A, surat segera atau ekspres, yaitu surat yang memerlukan penyelesaian segera, tapi tidak seargen surat biasa. Bila dikirim via pos, perangko surat ekspres tentu lebih besar dari perangko biasa. B, surat berharga segera atau kilat, yaitu surat yang memerlukan penyelesaian sangat segera. Surat ini harus didulukan dari surat-surat lain, baik dalam proses pembuatan maupun proses pengirimannya. Yang C, ada surat biasa, yaitu surat yang diperlakukan secara biasa. Surat ini tidak diistimewakan. Kata biasa dalam hal ini mengandung pengertian tidak terlalu cepat dikirim atau tidak harus segera dibalas. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Abimanyu. Selanjutnya, bahasa surat. Surat sebagai sebuah media komunikasi baik secara pribadi atau individu maupun organisasi ataupun perusahaan tentu memiliki bahasanya tersendiri. Sebagai sebuah media komunikasi, surat harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang efektif, yaitu jelas, lugas, dan komunikatif. Bahasa surat dikatakan jelas jika informasi yang disampaikan mudah dipahami dan unsurnya dinyatakan secara tegas. Kemudian bahasa surat dikatakan lugas jika kata-kata yang digunakan langsung mengungkapkan pokok persoalan yang akan disampaikan. Yang terakhir, bahasa surat dikatakan komunikatif jika mudah dipahami dan mampu menimbulkan pemahaman yang sama pada pikiran pembacanya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun surat. Dalam menyusun surat, kita perlu memperhatikan langkah-langkah agar surat yang ditulis tersebut tidak terdapat kesalahan dan hasilnya baik. Yang pertama, persiapan dan perencanaan yang baik. Kemudian jika persiapan dan perencanaan sudah baik, kemudian kita menetapkan masalah yang ingin dibahas. Kemudian penentuan pokok surat yang ingin disusun.
lalu menyusun surat yang sesuai dengan pendapat atau disposisi. Kemudian penetapan siapa yang dituju, yaitu objek surat. Kemudian penentuan posisi penulis, yaitu subjek surat. Yang terakhir, penggunaan bentuk surat, warna dan ukuran kertas, sampul surat, pengetikan, dan cara pengiriman haruslah tepat. Baik, sekian pemaparan materi video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat dan kata-kata, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.